Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 11 akan membawakan materi yang berjudul Psikologi Komunitas. Jangan di skip dulu. Kita mau perkenalan dulu nih. Tak kenal maka tak sayang. Nah, diantaranya adalah Ahmad Julian Ahyar, Cut Aliar Jikra, Feby Amelia Ginting, Elita Arta, Tiara Nabila, Catherine Seombing, Parmin Mailan Site, Amelia Bolo Ginting, dan yang terakhir adalah Hoklai Cornelius. Nah, udah perkenalan kan? Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi yang pertama yang akan dibawakan oleh teman kita. Langsung aja ya. Yuk kita simak. Hai, saya Joala Zikra akan membahas tentang psikologi komunitas. Sebelum kalian tahu apa itu psikologi komunitas, kita bahas dulu yuk secara terpisah apa itu psikologi dan juga apa itu komunitas. Psikologi secara etimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Sedangkan komunitas itu apa? Yang sering kalian dengar dan juga bahkan banyak orang yang mengikuti komunitas-komunitas yang bukan hanya dari psikologi saja, tetapi dari bidang-bidang lainnya. Baiklah, komunitas menurut KBBI adalah sekumpulan organisme yang di dalamnya itu ada orang atau sebagainya yang hidup dan saling berinteraksi di daerah tertentu. Jadi psikologi komunitas itu adalah bidang psikologi yang memiliki objek kajian hubungan individu, lingkungan komunitas, dan juga lingkungan yang lebih luas lagi dengan tujuan untuk mensejahterakan komunitas tersebut. Jadi psikologi komunitas ini juga berusaha memahami kualitas hidup individu yang ada di dalam komunitas, masyarakat, dan juga kelompok. Untuk sejarahnya, pertama kali itu berkembang di Amerika pada tahun 1955 ketika diumumkannya sebuah undang-undang pengembangan konsep kesehatan mental untuk mengurangi pasien yang ada di rumah sakit jiwa. Jadi pada tahun 1963 Kennedy Bill juga mengemukakan sistem komprehensif health layanan kesehatan mental untuk melakukan deteksi dini dan juga gangguan jiwa. Sedangkan pada tahun 1965 sebagai kelahirannya psikologi komunitas tersebut, jadi pada saat itu diadakannya konvensi para psikologi yang membahas tentang masa depan dan juga peran kesehatan mental tersebut. Dan tak lama kemudian terbentuklah psikologi komunitas yang ada di Amerika yang namanya itu adalah American Psychological Community. Untuk selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Catherine Seombing ingin memaparkan tujuan dari psikologi komunitas ini ialah terdiri dari 3. Yang pertama ialah mengenalkan pertumbuhan dan pengembangan individu dan mencegah suatu permasalahan kesehatan mental dan sosial. Yang kedua ialah membuat suatu format intervensi yang sesuai dan cepat pada saat mana intervensi ini sangat diperlukan. Dan yang ketiga ialah memungkinkan mereka yang telah bermasalah untuk hidup mereka dengan baik dan mendapatkan dorongan dari komunitasnya agar lebih baik lagi, lebih baik tinggal di tempat yang dapat menerima kondisi dan mendapatkan dukungan dari orang-orang sekitarnya. Halo, perkenalkan nama saya Amelia BR Ginting, NPM 1886381. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sasaran psikologi komunitas. Sasaran psikologi komunitas yang lebih spesifik di mana telah menjadi pedoman di lapangan selama bertahun-tahun. Yang pertama yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Psikologi komunitas telah memberikan warisan, perubahan dan pengembangan di dalam ataupun di luar bidang ilmu psikologi. Nah, yang kedua itu ada perhatian pada kekuatan dan kompetensi pasti lekat di pikiran gagasan pencegahan mengenai kemampuan kecakapan seseorang. Du Vuong 2000 mengatakan dari sejarah perkembangan ilmu psikologi di lapangan lebih cenderung terfokus pada ketidakmampuan permasalahan. Nah, yang ketiga itu ada pandangan perspektif ekologi. Report 1977 menjelaskan bahwa perspektif ekologi artinya adalah dilakukannya pemeriksaan dari hubungan antara individu dengan lingkungan, baik sosial maupun fisik, menetapkan jalan keluar terbaik yang sepadan antara individu dengan keadaannya. Nah, yang keempat itu ada menghargai keberagaman. Setiap orang datang dengan berbagai bentuk dan ukuran berbeda-beda, latar belakang dan etnis yang berbeda-beda. Jadi kita harus menerima dan harus berprasangka yang baik. Nah, yang kelima itu ada yang keempat itu menghargai keberagaman. Nah, yang kelima ada peningkatan kemampuan individu. Sebuah konsep penting lainnya dalam psikologi komunitas sedang mengenai pemberian kewenangan. Raport 1981 menjelaskan pemberian kewenangan merupakan sebuah proses
proses untuk meningkatkan kemungkinan bahwa seseorang dapat lebih aktif untuk mengontrol kehidupan sendiri. Yang keenam, itu ada pemilihan di antara beberapa alternatif. Maksudnya itu memberi penghormatan pada setiap keunikan individu lainnya. Nah, yang ketujuh itu melakukan penelitian. Jika suatu keberagaman dari pelayanan telah optimal, maka kesejutaan individu maupun lingkungan telah berbentuk kesesuaian antara individu dengan pelayanannya. Maka cara terbaik untuk memastikan jenis pelayanan apa yang cocok untuk individu tertentu adalah dengan ilmu pengetahuan. Nah, sedangkan yang ke-8 itu ada perubahan sosial. Itu berbekal penelitian-penelitian, sasaran psikologi komunitas adalah mengajak masyarakat berubah. Nah, sedangkan yang ke-8 itu ada kerjasama dengan disiplin ilmu lainnya. Psikologi komunitas sebisa mungkin dapat berani mengajukan suatu perubahan yang dapat dilakukannya dengan mengaitkan dengan disiplin ilmu lainnya. Sedangkan yang 9 itu rasa kebersamaan. Sarah Jones 1974 mengatakan bahwa faktanya rasa kebersamaan merupakan konsep terpenting dari sasaran psikologi komunitas. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan tentang sasaran psikologi komunitas. Selanjutnya akan dibacakan kepada teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cornelis Pautar, NPM 1886421, di mana saya membahas tentang konsep melekat pada pendekatan psikologi komunitas, di mana konsep ini terdiri menjadi dua bagian. Yang pertama ada pencegahan, di mana pencegahan bertujuan untuk menghemat biaya perawatan penderita, di mana pencegahan terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pencegahan primer, kedua pencegahan sekunder, ketiga pencegahan tersier, di mana pencegahan primer adalah upaya melawan keadaan yang memungkinkan timbulnya gangguan sebelum gangguan itu terjadi. Yang kedua ada pencegahan sekunder, di mana usaha diagnosis dini atau suatu keadaan dan bertujuan agar dapat dilakukannya terapi atau treatment pada tahap dini atau tahap awal gangguan. Yang ketiga ada pencegahan tersier, di mana pencegahan tersier adalah upaya rehabilitas terhadap orang-orang yang memerlukan penyesuaian kembali karena penyakit atau trauma yang pernah dialaminya. Yang kedua ada pemberdayaan, di mana pemberdayaan bertujuan untuk mempertahankan kesehatan atau mencegah munculnya gangguan-gangguan psikologis. Pemberdayaan adalah upaya mencegah terbentuknya perasaan tak berdaya dan pasrah pada individu atau kelompok individu yang terkena suatu dampak perubahan lingkungan yang merugikan. Misalnya ada korban pemerkosaan dan penipuan. Proses sistem kerja pada psikologi komunitas. Yang pertama itu ada psikologi komunitas menekankan pada 2 aspek serentak, yakni kondisi masyarakat, di mana sebagai dasar teori ataupun riset untuk proses lingkungan sosial. 2. Memusatkan tidak hanya bertitik tolak pada kondisi psikologis individu, akan tetapi atas berbagai tingkatan analisa yang bergerak dari individu, kemudian mengkelompokkan ke dalam organisasi, akhirnya kepada struktur yang terbesar, yakni kelompok masyarakat secara utuh di mana individu berada. Yang ketiga ada psikologi komunitas meliputi cakupan ataupun jangkauan secara luas berupa setting ataupun substansi dari suatu area ataupun daerah komunitas. Baik, dari ketiga dasar tersebut, psikologi komunitas dalam menganalisis permasalahan individu memiliki keunikan tersendiri. Dimulai dari kondisi individu itu sendiri, kemudian mengarah kepada suatu pergerakan sosial, masyarakat ataupun sebaliknya, atau juga dimulai secara bersama-sama. Pada dasarnya, psikologi komunitas orientasi kerjanya hampir sama dengan psikologi klinis dan kesehatan mental masyarakat dengan tujuan untuk mengenalkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi, psikologi komunitas tidak hanya puas dengan kecenderungan klinis yang hanya menempatkan permasalahan kesehatan mental yang berfokus di dalam diri individu.
Psikologi komunitas lebih melihat ancaman terhadap kesehatan mental dari lingkungan sosial atau konflik atau ketidakcocokan antara individu dengan lingkungannya. Penekanan secara spesifik lebih kepada dukungan sosial, bukan kepada perubahan individu. Psikologi komunitas lebih memusatkan perhatian pada kesehatan, bukan kepada penyakit, dan kepada peningkatan kemampuan individu dan komunitasnya. Hal inilah yang mungkin merupakan simbol dari psikologi komunitas dan yang membedakannya dengan psikologi klinis dan kesehatan mental yang lebih berfokus pada perubahan individu. Bloom mengemukakan perbedaan antara layanan psikologi tradisional dengan layanan pendekatan kesehatan mental komunitas terletak pada penekanan, pencegahan, intervensi dalam komunitas dilakukan dalam populasi yang terbatas. Proporsi dalam pelayanan tak langsung misalnya melalui pelatihan dan pemberdayaan, pelaksanaan yang dilakukan oleh berbagai bidang ilmu. Psikologi komunitas lebih berorientasi pada tindakan preventif atau pencegahan. Maknanya, psikologi komunitas berusaha untuk mencegah permasalahan terjadi ke depan, dibandingkan menunggu permasalahan tersebut muncul dan menjadi lebih serius. Psikologi komunitas lebih melihat kepada adanya indikasi dari suatu keadaan, sehingga bisa melakukan tindakan preventif, dan memiliki prediktor apa yang akan terjadi ke depan dengan kondisi yang ada sekarang. Dengan adanya prediktor inilah yang menjadikan psikologi komunitas berbeda dengan kesehatan masyarakat. Dalam memandang kesehatan mental, institusi sosial, dan mutu hidup secara umum, psikologi komunitas harus memiliki orientasi riset yang kuat, karena sangat tergantung kepada suatu dugaan yang mengarah kepada permasalahan-permasalahan sosial yang akan muncul dengan kondisi yang ada. Psikologi komunitas seperti halnya juga psikologi sosial di dalam pengambilan suatu sistem atau kelompok melalui pendekatan kepada tingkah laku manusia. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendekatan komunitas. Yang pertama, pendekatan komunitas menekankan kepada efek dari dukungan sosial dan tekanan sosial masyarakat, serta tindakan preventif dan self-help. Yang kedua, pemberdayaan lokal dan pentingnya keanekaragaman dan relativitas budaya. Yang ketiga, menekankan kepada masyarakat kemampuan dan kekuatan pribadi sebagai counter terhadap penyakit dan kelemahan. Yang keempat, perspektif komunitas menekankan pada fungsi riset tidak hanya sebagai pengembangan teori, tetapi juga untuk kebijakan dan evaluasi program analisis, dan kehadirannya secara implied dan berharga bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat dan juga ilmu pengetahuan. Pada intinya, pendekatan komunitas tidak meletakkan gangguan dalam individu yang terganggu dan juga tidak secara totalitas menyalahgunakan lingkungan, akan tetapi fokusnya kepada interaksi orang dengan lingkungan, mengidentifikasikan peran dan daya lingkungan yang dapat mengurangi masalah individu, dan kemudian memusatkan diri pada pemberdayaan individu dan kelompok. Individu untuk lebih dapat lagi menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapinya. Sekian dan terima kasih. Peran psikologi komunitas. Ada tiga ya. Yang pertama, melakukan penelitian untuk mengidentifikasi masalah dan menganalisa masalah-masalah komunitas. Melakukan penelitian mengenai sikap-sikap masyarakat, mengevaluasi program-program sosial tertentu. Yang kedua, berpartisipasi dalam merancang atau membuat pola-pola pelayanan sosial, serta memberikan evaluasi terhadap program tersebut. Yang ketiga, secara profesional berpartisipasi aktif dalam program gerakan-gerakan sosial bagi pengembangan masyarakat, termasuk juga merancang lingkungan sosial yang dapat memperkecil kesulitan-kesulitan penyesuaian dan memperluas kesempatan pengembangan pribadi di lingkungan sosial tersebut. Lanjut. Model-model psikologi komunitas. Seperti yang saya katakan di awal tadi, proses komunitas itu adalah ruang lingkup untuk menerapkan model-model psikologi komunitas. Pasti di dalam benak teman-teman, apa sih model psikologi komunitas? Saya akan memberitahukannya. Psikologi komunitas menerapkan model, ada beberapa model. Model yang pertama, model kesehatan mental. Model ini beranggapan bahwa lebih baik mencegah terjadinya gangguan mental daripada mengobati. Dan model ini
Dan model kesehatan mental ini lebih menekankan pada pendekatan preventif, yang dimana preventif itu adalah pencegahan. Dan model yang kedua itu adalah model organisasi, yang dimana model ini didasarkan pada penelitian-penelitian sosial, terutama pada penelitian yang menelaah mengenai pengaruh kondisi organisasi ataupun sistem organisasi pada sistem sosial terhadap kelompok. Dalam hubungannya dengan manusia, model ini bertujuan untuk mengarahkan usaha-usaha memotivasi dan mengontrol tindakan, serta mengontrol perilaku yang sesuai dengan tujuan. Yang ketiga itu adalah model tindakan sosial, yang dimana model tindakan sosial ini menggunakan pendekatan dengan cara berpartisipasi langsung ataupun turun ke lapangan langsung untuk melihat kondisi yang menyebabkan timbulnya gangguan atau masalah di dalam masyarakat. Contohnya itu seperti dalam mengatasi kemiskinan. Model ini bisa turun ke lapangan langsung untuk melihat keadaan ataupun keadaan yang menyebabkan timbulnya gangguan atau masalah. Seperti tadi yang saya bilang, itu adalah mengatasi masalah kemiskinan. Mungkin saja model ini bisa mengatasi masalah kemiskinan dengan cara menciptakan lapangan kerja. Yang keempat itu adalah model ekologi, yang dimana model ini dipengaruhi oleh teori seorang para ahli yang bernama Kurt Lewin, yang dimana Kurt Lewin mengatakan bahwa adanya ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Demikian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video dari kelompok kami dan mendengarkan presentase dari kelompok kami, dan materi yang sudah kami bawakan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua dan mungkin setidaknya menambah wawasan dan pengetahuan bagi diri kita maupun orang sekitar kita. Dan akhir kata, saya mohon maaf bila ada kata-kata salah ataupun tingkah laku atau sikap yang tidak berkenan di hati para teman-teman sekalian dari kami. Mohon dimaafkan. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Banyak-banyak nih terima kasih nih. Makasih sekali lagi nih, udah berapa kali ya? Udah berapa kali lah, pokoknya udah banyak ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam psikologi.